Konsep pendekatan dan bentuk kegiatan belajar dalam pendidikan masyarakat. Konsep Sujana Kindervater. Sujana Kindervater dalam studinya yang berjudul Pendidikan Luar Sekolah sebagai Employing Process mengajukan suatu pemikiran pembaharuan pada perkembangan ketiga yang diidentifikasinya sebagai employee process dengan maksud bahwa pendidikan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada individu atau kelompok guna memahami dan mengontrol kekuatan sosial ekonomi dan politik sehingga dapat memperbaiki kehidupannya di dalam masyarakat. Program belajar didesain untuk memberi kesempatan pada masyarakat guna menganalisis kehidupan mereka dan untuk mengembangkan keterampilan yang mereka kehendaki dalam merubah keadaan ekonominya. Sujana Kindervater mengajukan solusi masalah dengan humanisasi, yaitu menempatkan insan pembangunan sebagai pelaku dan bukan sebagai penderita pembangunan. Salah satu cara humanisasi adalah melalui pendidikan luar sekolah sebagai empowering process. Pendekatan yang dilakukan dalam pendidikan luar sekolah sebagai empowering process meliputi need-oriented, merupakan pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan peserta didik, endogenous yang berorientasi pada perubahan yang ada dalam masyarakat, self-reliant, pendapatan yang mengutamakan rasa percaya diri, ecologically sound, pendekatan yang berorientasi pada struktur atau sistem. Pendidikan luar sekolah sebagai empowering process mencakup beberapa karakteristik, yaitu terdiri dari kelompok kecil yang beranggotakan 5-10 orang dengan berdasarkan atas kesamaan minat. Sumber belajar berangsur-angsur menyerahkan tanggung jawab kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik. Sedapat mungkin kepemimpinan diserahkan kepada peserta didik. Sumber belajar mempunyai peranan sebagai fasilitator. Kegiatan belajar senantiasa bertolak dari pengalaman dan masalah yang dihadapi peserta didik. Metode yang dipilih memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif. Misalnya, bengkel kerja, permainan, belajar bersama, dan ekspresi diri. Semua model ideal pendidikan luar sekolah sebagai empowering proses berisikan dimensi pragmatis spesifik seperti tercantum pada uraian di bawah ini. 1. Struktur. Menekankan otonomi dan aktivitas kelompok kecil. Para peranggotanya memiliki latar belakang dan kepentingan yang sama. 2. Waktu. Ditentukan oleh peserta didik. 3. Peserta didik melatih kekuatan bersama-sama dengan fasilitator dan berangsur-angsur mengambil peran kepemimpinan. 4. Fasilitator mendukung peserta didik dalam melakukan sesuatu, membantu mereka untuk membangun pengalaman belajar dengan menampilkan problem solving dengan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan analisis kritikal. 5. Hubungan antara peserta didik dengan fasilitator. Status guru siswa membedakan penekanan perubahan status dianggap sebagai kemajuan program. Aktivitas belajar didik lebih dominan daripada fasilitator. 6. Penetapan kebutuhan. Kebutuhan peserta didik diangkat dari masalah kehidupan yang nyata, diidentifikasi melalui proses dialog. 7. Pengembangan kurikulum. Objek-objek umum telah ditetapkan, tetapi objek spesifik ada rencana pelajaran dikembangkan dari satu bagian ke bagian berikutnya. 8. Pokok bahasan. Fasilitator membantu peserta didik mengembangkan dan menguji masalah mereka. Berdasarkan analisis ini, peserta didik menentukan apa yang ingin mereka pelajari dan mengidentifikasikan sumber-sumber untuk dikerjakan. 9. Materi dikembangkan oleh fasilitator. Peserta didik menganalisis atau mengidentifikasi masalah, mencapai kepercayaan diri dan mendukung aktivitas kelompok, menggunakan foto-foto, audio tapes, cerita-cerita, buletin, cards, mini lecture, dan juga memakai buku sebagai sumber. 10. Metode menyusun aktivitas kelompok kecil, diskusi,
pengembangan keterampilan, perencanaan proyek dan implementasinya, mengembangkan peer group. 11. Evaluasi. Peserta didik secara terus-menerus mengikuti perkembangannya dan efek-efeknya pada komunitas. Bila perlu, perbaikan program. Peserta didik tidak dievaluasi karena mereka bersama-sama dengan fasilitator sebagai evaluator. Sekian materi dari kelompok kami. Bila ada kata atau pengucapan yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.